Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru ya. Di awal tahun 2021 ini, seperti biasa, aku bakal bercerita tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tapi, cerita kali ini tergolong agak mengerikan nih teman-teman. Masih berputar di persantetan, tapi efeknya sangat buat bulu kudu merinding. Yap, santet yang aku maksud adalah santet gantung waris. Udah tahu belum? Tapi sebelum lanjut, siapin cemilan, bantal yang empuk, dan jangan ingat-ingat mantan. Oh iya, sekalian subscribe dulu ya teman-teman. Matur suwun. Santet gantung waris. Kalian pernah dengar dengan istilah santet satu ini? Mungkin sebagian dari kalian pernah dengar tentang santet ini. Santet ini merupakan ilmu hitam yang mengerikan. Menurut beberapa sumber, santet ini berasal dari Jawa. Dalam ilmu persantetan ini termasuk ilmu yang sangat terkenal. Karena santet ini bisa membuat seseorang sulit atau bahkan tidak bisa menemukan jodoh atau belahan jiwanya. Bisa dipastikan si penerima santet ini bakal jomblo seumur hidup. Biasanya santet ini digunakan untuk balas dendam karena cinta yang gak kesampaian, alias cinta ditolak dukun bertindak. Ih, ngeri sekali ya teman-teman. Karena itu jangan suka menyakiti hati orang ya. Dalam beberapa kasus, santet ini ada beberapa level kekuatannya. Penerima gantung waris ini juga ada yang bisa sampai menikah loh teman-teman. Tergantung seberapa kuat pengguna mengikat targetnya. Tapi bukannya happy ending. Si penerima gantung waris ini malah akan kesulitan dalam pernikahannya, selalu bertengkar dan akhirnya bercerai, dan bahkan kehilangan gairah ketika bersama suami atau istrinya. Atau lebih parahnya lagi, si penerima yang gak kuat bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Gantung waris memang mengerikan, tapi untuk pengguna santet ini pun juga jarang karena adanya beberapa syarat dan ketentuan untuk melakukan santet jenis ini. Dan dampak yang diterima si pengguna apabila dia gagal sangat fatal. Dari beberapa sumber yang aku dapat, santet ini bisa menggunakan banyak media. Contohnya bisa menggunakan rambut atau kuku target sebagai bahan untuk melakukan ritual. Namun, di santet yang tingkat lanjut biasanya menggunakan bantuan jin penghalang jodoh. Seseorang yang terkena santet atau guna-guna di level ini akan sulit sekali mendapatkan jodoh. Soal jin penghalang jodoh ini nanti kita bahas sendiri di video berikutnya. Kali ini kita fokus ke santet gantung warisnya aja ya. Namun, gak usah khawatir teman-teman, semua penyakit ada obatnya kok. Sama halnya dengan santet jenis ini. Meskipun tergolong santet tingkat tinggi yang sangat sulit untuk dilepaskan, santet jenis ini tetap bisa dinetralisir kok. Salah satunya dengan cara ruatan atau bisa juga dengan ruqyah. Bagaimana menurut kalian? Mau kena santet ini? Siap-siap jomblo seumur hidup deh. Seperti pada kasus Sri. Ya, sebut saja namanya Sri. Dia merupakan seorang mahasiswa yang sangat populer di kampusnya. Sri adalah primadona di kampus tempatnya kuliah. Karena itulah, Sri jadi sedikit sombong dan arogan di sini. Dia suka meremehkan cowok dan merendahkan mereka. Apalagi kalau para cowok dari kalangan orang miskin.
Sri sangat sombong dan besar kepala di sini. Pasalnya, mantan-mantan yang mengejar-ngejar Sri kebanyakan adalah anak-anak orang kaya. Sampai pada suatu ketika, ada seorang pemuda desa yang ikut menyukai Sri. Dia tidak kaya, namun dia termasuk mahasiswa yang pintar di kampus tersebut. Karena itu, dia diangkat sebagai asisten dosen di kampus tersebut. Sebut saja namanya Bagong. Meski tidak kaya, namun untuk soal ketampanan Bagong masih di atas rata-rata. Tak heran kalau banyak juga para mahasiswi cantik yang suka sama dia. Tapi karena cinta Bagong yang terlanjur kepada Sri, akhirnya Bagong pun memberanikan diri untuk menembak Sri dengan sepucuk surat yang ia tulis kemudian ia berikan kepada Sri. Namun seperti yang kalian duga, Bagong ditolak. Dan setelah kejadian itu, semua berjalan seperti biasa. Namun ada yang mulai berubah dari kehidupan Sri. Dari yang awalnya primadona kampus dan banyak lelaki yang mengejar-ngejarnya, sekarang Sri menjadi kurang populer. Dan bahkan sejak dia menolak Bagong waktu itu, Sri tak pernah sekalipun mempunyai pacar lagi. Itu adalah cerita masa muda Sri dulu. Sri sekarang sudah berumur 38 tahun dan dia masih belum menikah. Sri pun sekarang menjadi pendiam dan kurang percaya diri. Singkat cerita, Sri kedatangan tamu, seorang saudara jauh dari neneknya. Ibunya Sri yang meminta dia datang ke rumah karena ibunya Sri prihatin dengan nasib anaknya yang tak kunjung menikah di usia yang sudah hampir kepala 4. Padahal soal kemapanan, Sri termasuk orang yang mapan. Sri merupakan guru di sebuah SMK terkenal dan dia juga sudah menjadi pegawai negeri sipil di usia muda. Namun jodoh tak kunjung datang. Oh iya, saudara jauhnya Sri ini merupakan seorang ustadz di sebuah pesantren besar di Jawa. Jadi ibunya Sri bermaksud untuk meminta tolong kepada saudaranya untuk melihat kenapa jodoh Sri kok susah sekali. Setelah beberapa hari konsultasi dan ustadz tersebut pun menanyakan perjalanan hidup Sri dulu. Apakah dia pernah menyakiti seseorang? Soalnya menurut penerawangan Pak Ustadz, Sri terkena santet gantung waris, sehingga Sri sulit mendapatkan jodoh. Dan media yang digunakan pun gak main-main, merupakan menggunakan media rambut dan kuku Sri sebagai sarana dan juga mengirim jin penghalang jodoh. Setelah beberapa lama mengingat-ingat, Sri pun akhirnya teringat kepada Bagong. Iya, Bagong yang dulu teman kuliah Sri. Memang, setelah menolak Bagong dulu, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ada hal yang membuat Bagong dendam kepada Sri. Sebenarnya Bagong tidak sakit hati ketika ditolak oleh sang Sri. Namun, yang paling menyakitkan hati Bagong adalah kelakuan Sri setelah ia menolaknya mentah-mentah. Sri menempel surat cinta Bagong di mading kampus. Bagong pun merasa sangat malu dan Bagong akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya. Dari situlah rasa dendam Bagong muncul. Dan ternyata benar, semua yang terjadi kepada Sri ini adalah ulah Bagong yang sakit hati terhadap Sri. Ih, serem sekali ya teman-teman. Karena itu, jangan suka menyakiti hati orang ya teman-teman. Sri pun mulai sedikit mendapatkan pencerahan sekarang. Perlahan, Sri mulai membuka diri lagi setelah diruqyah oleh saudaranya tersebut. Ngeri sekali ya teman-teman, jomblo seumur hidup. Oh iya, ceritanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di cerita selanjutnya.